Nah, ini buat kurir nih biasanya. JNE. Tiki juga bisa sih Tiki. Sekarang ada si cepat Anjir. murah tuh. Nah, Cepat. kenapa jadi mereknya? Iya, iya, iya. Oke, angkringan balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Faristia Official. Kali masih dalam episode angkringan lawan corona. Jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, vaksin, dan percaya pemerintah. Sampai beberapa episode ke depan kita masih zoom dulu ya cuy, karena kita AFH angkringan from home karena PPKM masih diperpanjang. Nah, setelah kemarin kita menjawab pertanyaan dari viewer dalam angkringan mendengar. Aturan kemarin ya, kenapa gue baru ingat sekarang angkringan mendengar untuk begitu. Sekarang kita balik lagi akan membahas permasalahan hukum nih cuy. Jadi kita ada di angkringan bahas hukum. Nah, kemarin itu kan lagi rame nih kasusnya ini penangkapan stand up komedian yang kedapatan sebagai membawa pecandu. Pemakai ya, Pemakai. Candu sih, pemakai ya. Pemakai narkoba. Dia itu Cokai Pardaidai. Nah, jadi gua tuh jadi mikir gitu. Terus gimana ya misalkan nih, gua disuruh nganterin. Bro, anterin dong ke rumahnya Rianto. Apa nih bang? Udah anterin aja. Ternyata di tengah jalan ada razia polisi. Pas dibuka narkoba. Waduh pak, saya nggak tahu apa-apa. Lah ini kamu bawa ini. Iya, Coba kamu pegang. kurir ya. Coba kamu pegang. Pas dipegang, nah kan ada sidik jari kamu. Iya. Nah, akhirnya gue menemukan sebuah artikel. Nah, sebelumnya pembahasan kita kali ini disponsori oleh hukumonline.com. Terima kasih Hukum Online. Anda mempermudah kami. Jadi kalau mau cari segala suatu hal yang berkaitan dengan hukum-hukum selain ke kejaksaan terdekat ya, juga bisa ke hukumonline.com. Artikel yang ditulis oleh Trijata Ayu Pramesti. Bisakah dipidana jika tanpa disadari kedapatan membawa narkotika? Tanpa disadari kedapatan membawa narkotika. Nah, pertama kita tuh sebelum ke undang-undang narkotikanya, kita tuh kalau kedapatan itu kan berarti dia lagi jalan terus digeledah kan. Nah, ini dia ngejelasin bahwa penggeledahan itu sebenarnya dibenarkan kalau dilakukan oleh penyidik, entah itu polisi, entah itu BNN, entah itu bea cukai. Nah, itu dibenarkan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan penyelidik. Nah, ini ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang KUHP. Nah, ini dia ngejelasin penggeledahan. Penggeledahan tuh ada dua, penggeledahan rumah sama penggeledahan badan. Kecuali kalau badannya serumah, nah ini bingung nih. Penggeledahan apa namanya kan? Hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya, serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Satu dulu, firm kalau penggeledahan itu bisa dilakukan oleh penyidik. Nah, ini menurut Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009, tindak pidana penguasaan narkotika. Jadi ini cuma menguasai ya, maksudnya dia tuh berada pada tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika golongan 1. Ya, ini pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah, paling banyak 8 miliar. Jadi memiliki, dia punya, berarti itu punya dia nih. Terus menyimpan, jadi bukan punya dia tapi dia nyimpen atau menguasai. Pokoknya ada di pokoknya mau bukan punya lu nggak nyimpen tapi barangnya tuh ada di lu gitu cuy. Nah, ini buat kurir nih biasanya. JNE. Tiki juga bisa sih Tiki. Sekarang ada si cepat murah. Nah, kenapa jadi mereknya?
atau menyediakan. Nah ini biasanya buat pengedar nih. Narkotika golongan 1 bukan tanaman. Apa sih golongan 1 bukan tanaman? Itu kayak apa? Kayak sabu-sabu kali ya. Kalau tanaman kan kayak ganja gitu segala macam atau mushroom. Narkotika yang paling berbahaya, ganja, heroin, kokain, morfin, opium. Wah, Berarti kalau bukan tanaman, ganja itu termasuk tanaman? Atau gimana? Tanaman itu. tanaman. Jadi bukan tanaman. Berarti mungkin ada pasal lain yang buat ganja nih kayaknya. Sekarang kurir dah. JNE. JNE, Tiki juga bisa sih. Yang paling baru sih cepat. Lagi. Nah, Ada lain parcel juga loh. nih dia ngasih tahu nih, Anda bisa lolos dari jeratan pasal 112 ayat 1 ini. Nah, jadi ada seorang terdakwa menyangkal tuduhan polisi karena ia memang tidak tahu dari mana asal sabu dan cara masuk ke dalam kantong jaketnya. Jadi dia pakai jaket, tahu-tahu di dalamnya ada sabu, cuy. Ada sabu, iya. Iya, terus pas ditanya, saya nggak tahu Pak, ini memang jaket saya, tapi saya nggak tahu, Punya gimana saya, Pak, caranya. ini, Pak. Ya nggak tahu gimana caranya nih sabu-sabu bisa ada di kantong saya. Ternyata Padahal tadi di sabu-sabunya meja gitu kan. Iya. Padahal tadi di meja Pak, udah saya pakai lagi. Tahu-tahu ada di kantong. Iya, tahu ada. Saya juga bingung kok ada di kantong. Harusnya kan habis ya Pak ya. Jadi undang-undang narkotika hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seorang, maka dia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Jadi ini nih perbedaan antara undang-undang narkotika dengan keyakinan hakim. Pito. Jadi kalau menurut undang-undang, lu mau lu ngerti mau lu enggak, selama itu ada di lu, ya lu harus dipidana gitu. Lo yang bertanggung jawab ya. Tapi kalau hakim tuh ngelihatnya nggak ke situ, tapi hakim itu dia tahu nggak caranya benda itu bisa masuk ke dalam tas dia atau bisa tahu-tahu ada di kantong. Logisnya gitu ya. Jangan-jangan dijebak gitu. Jebak. Berarti kalau hakim tuh nelusurin sampai ke situ. Cuma kalau Sampai ke polisi, situ. kalau polisi selama itu Hanya ada terbatas dia, undang-undang. Iya betul, Pi, kurang lebih gitu. Jadi misalkan lu ditangkap nih, terus lu bilang saya nggak tahu Pak, udah ikut dulu. Nah, jadi lu iya. ditahan dulu, cuy, ditahan dulu. Sampai di persidangan baru lu mengemukakan kalau lu benar-benar nggak tahu. Nah ini benar juga nih, gimana kalau kita dijebak gitu ya. Nih gue beliin tas baru nih buat lu, pakai deh buat sekolah. Ternyata di dalamnya ada ganja, ada sabu-sabu. Nah ini ada kasusnya nih, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Ada 2 unsur penting harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan. Harus terpenuhinya unsur kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Nah, jadi unsur kekuasaan atas suatu benda, jadi dia tuh satu memang harus menguasai benda itu ada pada dia, tetapi dia juga harus ada unsur mau buat memiliki, entah dia akan atau sudah. Jadi kalau misalkan cuma ya tahu-tahu ada aja. Nah, menurut Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat ini tidak memenuhi unsur delik dalam undang-undang narkotika tadi. Nah, akhirnya dibebasin nih. Nah, keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah karena terdakwa tidak punya pengetahuan tentang asal muasal sabu yang ada di kantongnya. Dan keyakinan hakim semakin kuat karena hasil tes urin yang dilaksanakan langsung pada malam penangkapan membuktikan negatif. Jadi pasti polisi kalau ditangkap langsung tes urin lu gitu. Terus langsung dibawa. Rianto. Menarik sih. Gimana kan di kondisi saat ini tuh narkoba tuh jadi pandemi yang lebih parah dari COVID. Maksudnya secara berjalannya tahun tuh pasti masih ada aja gitu kejadiannya kan, entah itu orang yang terkenal atau orang yang tidak terkenal tuh pasti ada aja kejadian. Kan buat kita tuh sebenarnya semakin was-was. Apalagi kan banyak juga kan yang tiba-tiba kedapatan megang gitu kan, kayak misalnya lagi ngopi tiba-tiba aku nitip. Kadang-kadang kan suka kayak gitu. Makanya kita semakin sini tuh harus mencoba ini, mawas diri juga. Bagaimana milih teman itu tuh yang bener-bener aja gitu kan, jangan yang enggak. Iya benar. Yang kanan-kanan aja. Jangan yang ke kiri-kiri ya. Jangan terlalu Udah nggak usah pakai gitu-gituan aja, udah minum obat batuk aja. Lu kalau minum obat batuk sering juga kecanduan lu. Mabok. Iya. Mabok obat batuk. Kira-kira nih Tok, daripada narkoba mending apa? Nutrisari sih paling, Nutrisari digoreng. Kayak paket baru balik renang tuh. Iya. Narkoba.
Apa nih? Ceritain aja pengalaman lu yang waktu itu. Iya. Jangan dong. Jangan. Dan tiba-tiba BNN datang lagi. Udah tahu langsung coba tolong baris dia itu. Iya. Dan tiba-tiba di depan rumah ada gerobak bawa HT. Inden. Jadi buat Serahkan ya. abang-abang JNE, Tiki, Logistik Cepat, Lion Parcel, sekarang yang baru Shopee Food ya, FedEx. Tapi FedEx keren. Jadi jangan takut. Jadi jangan takut kalau Anda kedapatan. Kalau menurut polisi Anda bersalah, belum tentu menurut hakim Anda bersalah. Selama Anda memang benar-benar nggak tahu kalau barang itu adalah narkoba, maka kasih tahu aja. Dan mudah-mudahan juga hasil tes urinnya sih negatif ya. Iya. Jangan nggak tahu. Ternyata positif. Itu. Ya gitulah ya. Nggak ya. Itu tadi pembahasan kita soal kalau sama sekali tidak mengetahui, tidak sengaja, tapi kedapatan membawa narkotika. Jadi jangan takut kurir-kurir selama Anda merasa Anda benar, walaupun tetap harus dibawa ke kantor polisi. Tapi keadilan bisa ditegakkan di pengadilan. Betul. Nanti dulu proses hukumnya. Iya. Yang lawan kalau lawan tuh malah makin Nanti kamu nggak tahu saya ini kapten. Gak tahu Pak. Kapten apa coba? Kapten Subasa. Lari. ya. Nah tapi kan itu menurut kita ya. Kalau salah ya kan salahin hukum online lah. Orang kita ngeliat hukum online. Kita cuma tahu tapi nggak ngerti. Iya, kita cuma tahu doang, ngerti nggak terlalu. Ya bisa komentar di bawah lah kalau nggak setuju. Kalau setuju juga boleh komentar di bawah. Atau kalau ada pertanyaan juga bisa komentar di bawah. Kalau suka kalian bisa share dan like videonya. Kalian juga bisa subscribe Faristia Official untuk memberikan dukungan kalian ke Angkringan Balik Kampung. Dan audionya bisa kalian dengerin di Spotify ya Pi. Dengerin juga audionya di Spotify, cari aja di podcast Angkringan Balik Kampung. Doi. Dan kalian juga bisa mengirimkan pertanyaan kalau menarik akan kita bahas seperti mas-mas yang kemarin. Walaupun banyak jokesnya, tapi permasalahannya selesai. Serius. Insya Allah ya. Insya Allah. Bener serius itu ada beneran ada itu beneran. Iya. Beneran. Jangan dikira kita bercanda doang ya. Walaupun memang kebanyakan itu sih. Iya. Sebenarnya selesai gampang ya. Tinggal gini. Udah. Coba kan kalau Tapi gitu enggak dipenjara. 15 menit ya. Nah, kalian bisa DM tuh kalau ada pertanyaan ke Instagram. Gimana toh? @angkringan.balik-kantor. Yoi. Ya kurang lebih begitulah. Oke kalau begitu terima kasih yang sudah menonton. Wassalam.